Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini kegiatan MPLS di SMP Tekro sedang berlangsung. Yuk kita cari tahu tanggapan kepala sekolah tentang kegiatan MPLS tahun ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Nabila. Maaf mengganggu waktunya sebentar Ustazah. Saya dari panitia MPLS ingin mewawancarai Ustazah sebentar terkait kegiatan MPLS yang sedang berlangsung sekarang. Oh iya, boleh, silakan. Oke. Sebentar ya, Ustazah. Reza, yang pertama, bagaimana konsep MPLS tahun ini? Diadakan berapa hari dan siapa saja yang dilibatkan termasuk pematerinya? Oke, terima kasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan MPLS kita tahun ini, itu kita konsepnya untuk semua siswa. Jadi tidak cuma kelas 7, tetapi juga kelas 8, kelas 9, karena sudah cukup lama libur sekolah gitu ya. Jadi pekan pertama di sekolah ini kita juga ada MPLS kembali, walaupun berbeda antara kelas 8, 9 dengan kelas 7, muatannya berbeda begitu ya. Jadi untuk kelas 7 itu lebih kepada pengenalan ya, pengenalan dari sistem belajar, kemudian pengenalan pembiasaan-pembiasaan ibadah yang ada di sekolah kita, sekaligus juga mulai menanamkan motivasi juga gitu ya, supaya mereka lebih siap di SMP setelah mereka meninggalkan jenjang SD gitu kan, karena yang kelas 7 ini kan sebenarnya baru tamat SD gitu kan. Jadi mungkin di antara mereka banyak yang belum siap seperti apa pembelajaran di SMP itu akan seperti apa, terlebih lagi jika misalnya mereka sebelumnya dari sekolah negeri gitu kan, kemudian masuk ke sekolah kita yang full day, itu kan butuh penyiapan tuh ya, mentalnya harus siap supaya dia sepanjang hari di sekolah ini nanti kedepannya dia akan siap mengikuti pembelajaran full day school gitu kan. Itu untuk kelas 7. Kemudian untuk materi-materinya juga beragam, jadi tidak hanya diisi oleh guru-guru di sekolah kita, para wakil kepala sekolah misalnya terkait dengan tata tertib siswa begitu ya, tetapi juga kita mencoba memberikan muatan-muatan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh pemerintah juga. Jadi kita juga akan menghadirkan materi-materi yang ada kaitannya dengan bagaimana sekolah aman begitu ya. Jadi kita ada pemateri nanti dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu ya. Ini salah satunya muatannya karena sekolah kita ini ada gedung bertingkat gitu ya, ada 2 lantai, bahkan ada yang 3 lantai. Jadi kita merasa penting untuk salah satu muatan sekolah aman itu adalah memberikan materi tentang mitigasi bencana. Jadi kita akan menghadirkan tim dari BPBD supaya nanti anak-anak di sekolah kita ini ya, teman-teman semua bisa lebih siap kalau sewaktu-waktu terjadi bencana alam begitu ya. Ketika berada di sekolah kita sudah tahu harus seperti apa begitu. Walaupun itu tentu saja kita berharap tidak terjadi, tetapi diberikan pembekalan begitu ya, mitigasi bencana sehingga nanti mereka bisa lebih tanggap bencana ya. Kemudian juga kita menghadirkan pemateri dari Polresta Bengkulu ya, Kota Bengkulu, untuk muatan-muatan supaya mereka lebih sadar berlalu lintas gitu, lebih disiplin di jalan raya dan seterusnya. Juga itu ada muatan, itu ada juga di muatan yang di panduan pemerintah buat gitu ya, termasuk juga bahaya judi online ya, yang itu mungkin marak di masyarakat juga di kalangan pelajar. Jadi kita berharap dengan pemberian materi-materi itu, anak-anak pelajar di SMP Tekro itu bisa terhindar dari bahaya judi online. Juga materi-materi lain, dan yang juga tidak kalah seru, nanti di akhir MPLS ini akan ditutup dengan kegiatan kemah ceria ya. Kita akan melakukan kegiatan kemah bersama untuk kelas 7 itu di satu lokasi gitu ya, yang itu harapannya bisa melatih siswa untuk kemandirian. Kemandirian kita tahu sebagai salah satu dari profil lulusan gitu ya. Salah satu dari 8 dimensi lulusan SMP itu adalah kemandirian. Nah, kita berharap dengan adanya kemah ceria ini bisa menanamkan nilai-nilai kemandirian begitu ya. Jadi nanti walaupun baru SMP begitu sudah mulai mandiri. Seperti itu. Lalu apa tujuan utama dari konsep MPLS yang diterapkan tahun ini, Ustazah?
Ya, jadi tujuan utamanya mempersiapkan siswa untuk siap belajar gitu ya di SMP itu, khususnya untuk kelas 7. Kemudian untuk kelas 8 dan 9 tujuannya tentu saja untuk membuat mereka semangat kembali gitu ya, memasuki sekolah setelah libur sekian waktu. Dari libur tahun ajaran ini kan cukup lama ya, hampir 1 bulan begitu. Siap lagi, semangat lagi gitu kan untuk kelas 8, kelas 9 memulai pembelajaran kembali di sekolah itu. Mereka lebih semangat, lebih termotivasi, kemudian mengingatkan mereka kembali terkait dengan pembiasan-pembiasan di sekolah, kemudian target-target gitu, termasuk juga target di kelas khusus karena kita punya kelas khusus ya, kelas Al-Quran, kelas ICT, kelas kelas bahasa Inggris. Jadi diingatkan kembali tentang target-target itu, kemudian disegarkan kembali begitu ya, sehingga mereka nanti di pekan kedua setelah MPLS ini lebih fresh gitu ya, lebih semangat, sudah lebih siap seperti itu. Kemudian karena MPLS ini berlangsung kurang lebih 1 minggu dengan pembagian 4 hari untuk kelas 7, 4 hari di sekolah MPLS-nya, kemudian ditutup dengan kegiatan kemah ceria di akhir pekan. Kemudian untuk kelas 8-nya nanti kelas 8 dan 9 sampai hari Jumat ya, jadi 5 hari seperti itu. Kemudian hasil atau dampak seperti apa yang Ustazah harapkan dari pelaksanaan MPLS ini terhadap siswa baru? Ya, untuk siswa baru tentu harapannya setelah MPLS ini mereka menjadi lebih siap gitu, lebih percaya diri untuk mengikuti proses pembelajaran di SMPIT, IKRO gitu ya. Kemudian merasa sudah cukup kenal ya, 1 minggu dalam pengenalan lingkungan sekolah ini. Mereka tidak hanya kenal lingkungan secara fisik dari sekolah kita, tetapi juga lebih sudah kenal dengan guru-gurunya. Kemudian mereka kenal juga lebih dekat dengan wali kelasnya begitu ya. Kemudian kenal juga sistem pembelajarannya seperti apa, target-target yang akan dicapai apa, sehingga nanti ketika sudah mulai belajar efektif di pekan kedua, mereka sudah lebih siap begitu ya, untuk mungkin untuk pulang lebih sore begitu ya, untuk belajar lebih giat dan seterusnya. Sudah lebih siap gitu ya dengan semua sistem yang kita terapkan di sekolah, juga termasuk pembiasaan-pembiasaan, mulai dari pembiasaan ibadah itu mereka juga sudah mulai terbiasa, sampai akhirnya nanti harapannya mereka benar-benar sudah lebih tertata begitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita ke depannya. Terakhir Zah, menurut Ustazah apa hal-hal menarik atau berbeda dari MPLS tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, banyak hal mungkin ya menarik dari MPLS tahun ini. Salah satunya untuk muatan materi yang seperti tadi mitigasi bencana itu sebelum-sebelumnya sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah ada, tetapi umumnya yang sudah pernah dilakukan itu lebih kepada teori begitu ya, teori mitigasi bencana atau sekedar menonton video begitu ya. Untuk yang tahun ini, insya Allah kita akan melakukan simulasi langsung. Jadi akan mengalami betul simulasi jika terjadi bencana itu seperti apa dengan praktek gitu ya. Jadi tim dari BPBD itu sudah survei ya, mereka lihat gedung kita seperti apa, nanti mereka akan arahkan proses simulasinya itu seperti apa. Jadi lebih lebih ke aplikasi begitu ya. Kemudian juga kemah ceria tentunya menjadi salah satu yang menarik juga karena tidak selalu setiap tahun ada gitu ya, karena berbagai pertimbangan. Tahun lalu misalnya tidak ada, dan tahun ini insya Allah akan ada lagi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengalaman yang berkesan terutama bagi kelas 7 gitu ya. Kemudian bisa menanamkan salah satunya kemandirian, karena mungkin untuk pertama kalinya bisa jadi anak-anak kelas 7 ini akan tidak berada di rumah begitu ya, tidak dalam pengawasan orang tua, tetapi mengikuti kegiatan di sekolah dalam bentuk perkemahan gitu. Baik Ustazah, sepertinya sudah cukup penjelasan dari Ustazah. Semoga MPLS kali ini berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Nabila. Semoga ya doa kita semuanya berjalan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam Nabila.